Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda developer bodong. Ingat ya, 7 tanda ini kalau semuanya terpenuhi, maka otomatis bisa dikatakan bahwa ini sepertinya developer bodong. Gitu. Tapi kalau nggak terpenuhi semuanya, ini mesti dilihat case by case-nya. Gitu. Jadi tolong penerapannya pun juga teman-teman mesti lihat bahwa ini adalah sekadar tanda-tanda. Tapi kalau memang terpenuhi nih, 7-7-nya ini terpenuhi, teman-teman wajib waspada bahwa ini memang developer bodong. Oke? Nah, sebenarnya untuk developer bodong ini ada 2 jenis sih sebenarnya. Yang pertama ini adalah developer bodong yang memang niat awalnya untuk menipu. Jadi ya teman-teman mesti benar-benar waspadai yang seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang kedua, ada developer yang bodong karena ya kecelakaan gitu. Jadi istilahnya dia ada mismanage lah perusahaannya atau salah kelola gitu dananya sehingga dananya ada beberapa yang nggak bisa diputar dengan baik sehingga akibatnya pembangunan rumah yang sudah dibayar lunas oleh konsumen itu tidak bisa di-deliver dengan baik gitu. Nah, accident-nya ini pun juga sebenarnya banyak penyebabnya. Jadi nggak cuma karena dia mismanage uangnya aja, tapi bisa juga karena pada saat dia kerja sama kontraktor, bisa jadi kontraktornya ini yang ya dalam tanda petik ya mungkin salah berhitung di awal, atau kontraktornya yang kerjanya males-malesan, nggak sesuai gitu, atau juga karena ada peningkatan harga bahan bangunan yang signifikan, ya banyak lots of things gitu, banyak hal yang memungkinkan hingga terjadinya kecelakaan. Tadinya memang dijalankan dengan itikat baik, tapi ujung-ujungnya nggak bisa deliver itikat baik tersebut. Nah, ini ada resiko, ada kemungkinan terjadi juga pada developer-developer yang baik gitu sebenarnya. Nah, cuma yang di sini kita akan bahas lebih lanjut yang menjadi quote-unquote ya, tanda-tanda lah. Jadi kalau ketemu sinyal-sinyal ini ya, teman-teman mesti waspada lebih lanjut dan mesti coba cek lebih lanjut gitu loh. Kira-kira ini developer emang beneran ada nggak sih? Ada bad news tentang dia nggak? Atau apa segala macam. Nah, mesti lebih pasang kesiagaan yang lebih kalau memang ada tanda-tanda berikut ini. Gitu. Tanda pertama adalah harganya itu fantastis murah gitu loh. Kalau dikasih harga murah, ya siapa sih yang nggak mau? Memang kita semua pasti kalau ngelihat harga murah ya susah juga ya maksudnya untuk kontrol. Wih, kapan lagi nih gitu. Kalau saya nggak ngambil sekarang nanti habis nih besok-besok nggak ada nih. Waduh, ngeri juga gitu. Di satu sisi kita jadi ngiler gitu, jadi kepengen. Tapi di satu sisi akal sehat kita juga harus tetap dipakai. Kenapa? Karena ini transaksi yang nominalnya besar gitu. Jadi kita mesti pastikan dulu nih ke lingkungan sekitarnya gitu. Sebenarnya wajar nggak sih nilai rumah yang dijual, yang ditawarin segitu gitu. Lingkungan sekitarnya, sekitarnya sekitar 500 juta, dia jual 300 juta. Spesifikasi sama. Masa sih beneran gitu. Nah, coba pastikan dulu kira-kira harga tanahnya berapa, dan untuk harga ngebangunnya itu juga per meternya kira-kira di berapa gitu. Kalau saya kasih gambaran sekilas, untuk di tahun 2021 ini kita baru mulai ya, tahun 2021 sebenarnya kalau ngambil patokan harga 2020 kemarin lah, anggaplah itu per meter bangunan itu bisa kisaran sekitar 2 juta sampai 3,5 juta ya mungkin ya. Tapi tergantung, balik lagi ini tergantung spesifikasi dan tergantung si kontraktornya juga nih modelnya seperti apa gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa hitung tuh kira-kira ini harganya cukup masuk akal atau enggak nih dengan harga tanah per meter sekian dan luas bangunan yang ditawarkan sekian. Ini seberapa miring harganya? Kalau miring banget ya hati-hati aja gitu. Nah, tanda kedua yang perlu teman-teman bisa tambah hati-hati lagi adalah kalau ternyata developernya itu gampang kasih diskon gitu loh. Begitu dibilang wah segini kemahalan, padahal
dibanding sekelilingnya itu udah murah banget gitu. Tapi teman-teman masih iseng nih, istilahnya masih iseng pakai jurus negosiasi yang kemarin-kemarin pernah diajarin tentang bagaimana supaya bisa dapetin diskon yang lumayan. Masih ditembak lagi. Seharusnya Anda bisa lebih baik. Harusnya harganya bisa lebih baik lagi gitu. Terus tiba-tiba beneran dikasih diskon. Udah tadi, kita ambil contoh yang tadi ya. Di sekeliling tuh harga wajarnya 500 juta gitu, dikasih 300 juta, ditawar dikasih lagi jadi 250 juta. Oke. Kalau ketemunya kayak gitu, pastikan kewaspadaan teman-teman meningkat dan teman-teman nggak langsung tambah ngiler, langsung tambah kepengen. Tapi apa nih yang salah? Mesti hati-hati di situ. Oke. Terus tanda yang berikutnya adalah developernya itu ngutamain cara bayarnya itu cicilan ke developer atau yang langsung bayar tunai, langsung cash ke developer. Nah, sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya untuk developernya memang punya kekuatan finansial yang besar ya. Karena sebenarnya kalau misalnya ngomong dia mengutamakan cara bayarnya cicilan gitu, pokoknya ya lu nyicil aja langsung lah ke kita gitu, ke developer gitu. Tanpa dia ngutamain ngarahin ke bank, ya itu agak ngaco sih. Karena sebenarnya kalau developer kan biasanya kepengennya ya langsung dapat duitnya banyak ya, gitu, nggak sancrit gitu, nggak dikit-dikit gitu loh. Nah, kalau ada developer yang ya nggak apa-apa dapat dikit-dikit gitu, itu teman-teman juga justru harus waspada ya. Karena kalau bicara ini developernya ngumpulin duit dari teman-teman terus ujung-ujungnya dibawa kabur, kan ya sakit hati juga ya, walaupun itu ya nggak, istilahnya nggak dibayar penuh gitu, tapi tetap aja kan sakit hati di dalam itu ya jangan sampai lah, apalagi lagi zaman kayak gini, masih zaman pandemi, aduh pusing ngurusin kayak begituan. Jadi hati-hati, developer itu harusnya dia akan maintain jauh lebih banyak di kondisi dia untuk membangun gitu. Kalau soal bayar-bayaran dia akan lebih prefer kalau bisa dilempar KPR aja. Nanti di drawdown-nya istilahnya dicairkannya itu segelondong gitu. Jadi berasa gitu dapatnya dibandingkan dengan dicicil per bulan misalnya sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun gitu, 60 kali cicilan. Itu agak sih kalau developernya nggak benar-benar kuat duitnya sih, ya itu aneh sih sebenarnya gitu. Jadi tingkat kewaspadaannya ditingkatkan lagi kalau ketemu tanda yang begini gitu. Oke, nah tanda yang berikut ini lebih besar lagi warningnya gitu. Kalau sampai ketemu developer yang ternyata dia nggak punya bank rekanan, wah ini tanda-tanda nih. Saya nggak ngecilin untuk yang namanya developer perorangan atau bagaimana. Karena bisa jadi ada developer perorangan yang memang selama ini track recordnya baik segala macam, tapi karena dia perorangan, makanya dia nggak punya bank rekanan. Nah, saya nggak mau membuat mereka jadi terkesan buruk gitu, karena lagi-lagi ini hanyalah satu tanda dari 7 tanda yang kita share di dalam video ini. Jadi belum tentu juga kalau dia nggak punya bank rekanan, belum tentu juga dia buruk gitu. Tapi punya bank rekanan sudah pasti menunjukkan bahwa developer yang bersangkutan ini adalah developer yang bonafit. Kenapa? Karena sudah lolos dari screeningnya bank gitu. Jadi kalau bank mau kerjasama sebenarnya sama developer, apalagi developer yang jual rumah inden yang belum dibangun, istilah kasarnya ya ngomongnya developernya cuma jualan gambar. Nah, ini bank harus benar-benar yakin dari berbagai macam sisi, baik itu sisi legalitas, sisi bisnis, dan sisi keberlangsungan usaha dari developer yang bersangkutan. Jadi bank pasti akan turunin tim juga untuk menganalisa kira-kira kalau kita kerjasama dengan developer seperti ini, seperti apa resikonya dan mitigasinya seperti apa, dan apakah memang cukup oke untuk kita ajak kerjasama gitu. Nah, itu yang bank lakukan biasanya.
Itu bank akan periksa juga dari sisi legalitasnya, ini lahan punya siapa, perusahaannya seperti apa, pengelolaannya bagaimana, cash flow-nya seperti apa, jaminan buyback guarantee dari developer itu kepada bank bisa dipenuhinya seperti apa. Jadi banyak aspek yang dilihat oleh bank pada saat bank melakukan proses kerjasama dengan developer. Jadi ingat ya, tidak punya bank rekanan bukan selamanya berarti bahwa itu adalah developer yang buruk. Tapi memiliki bank rekanan sudah pasti menunjukkan bahwa developer tersebut cukup bonafit untuk diajak kerjasama dengan pihak bank. Oke, kita lanjut ke tanda yang kelima. Nah, tanda yang kelima adalah developer ini nggak terdaftar di asosiasi manapun.